Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi qad anzala al-Qur'an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi jaa'a bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ta'allama wa 'allama al-Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin wal mukarramat, fadilatul ma'ali wa faidatul kiram, segenap keluarga besar Masjid Baitul Muhajirin. Terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah menjadi wasilah hingga pagi hari ini saya bisa bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa dalam kegiatan tholabul ilmi yang dalam kearifan lokal Indonesia kuliah subuh. Tentunya ini adalah gerakan Allah, dimulai dari hebatnya Bapak Ibu menjaga istiqomah, kita bisa menjaga waktu-waktu ibadah. Bahkan ketika memahami sholat berjamaah ranking pertama sholat subuh, ranking berjamaah kedua sholat isya, ranking berjamaah ketiga sholat zuhur, ranking berjamaah keempat sholat asar, ranking berjamaah terakhir sholat maghrib. Jadi seyogyanya sholat subuh lebih ramai daripada sholat maghrib. Itu yang terjadi di tanah suci. Di Indonesia terbalik. Dan ini adalah PR kita. Berapa saf sholat kita subuh di sini, Pak? 4, 3, masih kalah dengan masjid saya. 25 saf kalau subuh, baris satu-satu ke belakang. Ternyata PR kita sama. Maka usahakan kalau subuh yang muazin kalau bisa anak muda.
50 ke atas boleh maghrib, boleh isya, zuhur, asar, subuh anak muda. Ya, supaya keluar suaranya. Sebab subuh itu berjuang dengan cuaca, keadaan. Apalagi dalam kitab Nasaihul Ibad bab rubai, manusia itu digoda oleh 4 hal. Yang pertama, manusia digoda oleh dirinya sendiri dengan ketampanan, kecantikan, kepintaran, bahkan dengan kesolehannya manusia bisa tergoda. Sebagaimana lagu dulu sumbang, kenapa yang cantik-cantik itu nakal, kenapa yang nakal-nakal itu cantik. Karena ketika kita bercermin, cantik, posting, like 100, dandan lagi, besok posting naik, dandan, like 150, terus manusia digoda oleh dirinya sendiri. Yang kedua, manusia digoda oleh hawa nafsunya yang bergejolak. Nafsu amarah leher ke atas, nafsu yang tenang di dalam dadanya, nafsu syahwat. Ada nafsu mencari enak-enak di perut, nafsu mencari yang nikmat urusan bawah perut. Manusia digejolaki oleh hawa nafsunya sendiri. Yang ketiga, manusia digoda oleh dunia. Setan belum nongol nih. 3 ini ngumpul ada di kita. Ibu pergi ke mall niat ngadem, ternyata sampai sana ada tulisan sell up 70%. Do you understand? Oh, 70% diskon. Masuk ke toko, lihat bandrol murah, cek saldo, ada, bayar, belanja. Padahal gak niat. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada. Terakhir, manusia digoda barulah oleh syaitan. Kita yang sering nyalahin. Kenapa Anda bermaksiat? Kenapa Anda berdosa? Setan, malaikat, entar dulu apa kata setan? Saya mau kata kau apa? Karena sebelum setan datang kita digoda oleh 3 sebelumnya. Maka pantas kita diminta oleh Allah mengingat Allah supaya menjadi dafa, benteng. Sebab jadi manusia itu berat. Jadi orang jelek itu berat, apalagi ganteng, Bu. Jadi orang tidak good looking saja berat, apalagi jadi orang cantik. Dia nggak niat maksiat, orang goda, lama-lama jadi maksiat. Maka banyak kita hidup berlindung kepada Allah siang malam. Karena kita itu manusia tidak mampu diam. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan hati manusia itu dalam 1 detik lompatnya sampai 7 kali. Kemudian dalam al lain disebutkan dalam 1 detik hati manusia dimasuki 70.000 sesuatu. Pantas kita tuh nggak nyaman duduk sendiri, tahu-tahu ada sesuatu, oh iya siapa, oh siapa terus. Kebayang tidak hati yang bergejolak sholat, Allahu Akbar. Setan gak mau diam, karena itu puncak penghambaan manusia kepada Allah. Lagi diem saja setan gak ridho, apalagi lagi ngadep kepada pencipta alam. Pasti dia panggil kawan-kawannya, kumpul semua. Simpulan sebentar lagi takbir, bahaya kita. Makanya sebelum sholat kita baca itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baru ucapkan lafaznya usolli dan seterusnya. Baru mukaddimah, belum ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, judul dan tema kita pagi ini saya sudah ada naskah sebenarnya. Ya, cuma waktunya pendek. Ya, banyak-banyak nanti mudah. Judul kita adalah Al-Quran, pedoman dan seni kehidupan.
Kenapa judul ini mengambil judul yang umum? Karena yang umum saja tidak diperhatikan. Yang nyatanya Al-Quran itu memang pedoman. Di dalamnya semua isi kehidupan, bukan hanya manusia dari lahir sampai wafatnya, bahkan dari penciptaan semesta. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur yang disusun oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, min khalqis sama wa min khalqil ruh wa min khalqil malakut wa min khalqil ard wa min khalqil jannah wa min khalqin nar wa min khalqi Adam wa masiwaha. Semua disebutkan. Al-Quran menggambarkan perjalanan manusia dari mulai alam ruh. Berapa lama kita di alam ruh nggak tahu. Yang jelas kita sekarang yang ketemu itu pernah ketemu dulu di alam ruh, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana dulu kita ketemu persis seperti ini, Pak. Maka dalam Islam tidak ada kebetulan. Kita lah yang sering ngomong kebetulan tadi mau kesini ketemu Pak RW. Yang parah lagi, alhamdulillah Ustaz, udah 10 tahun ini kebetulan saya jadi camat. Jadi camat kebetulan. Daun yang jatuh dari rantingnya, angin berhembus, berada dalam pengaturan dan genggaman Allah. Apalagi hidup manusia yang fi ahsani, pasti sangat lebih diperhatikan oleh Allah. Tarikan dan hembusan nafas kita 18 juta kali sehari semalam. Bapak Ibu percaya aja, kalau nggak hitung sendiri. Kata dokter, tarik, diatur, digenggam oleh Allah. Bagaimana bisa kau bilang kebetulan? Tidak sengaja, ya. Kebetulan nggak ada. Maka pantas takdir Allah itu tidak pernah meleset, tidak terlambat 1/4 detik atau kelebihan, kemudian geser-geser ke kanan ke kiri. Tepat waktu. Kenapa bisa tepat waktu takdir Allah itu? Karena kita pernah digradasikan dulu oleh Allah. Kapan? Di alam ruh. Saya datang ke sini dengan peci ini, kacamata, jamnya yang mana. Dulu sudah. Kita nggak kenal. Dari alam ruh pindah ke alam rahim dengan proses detail. Fayan fukur ruh. Siapa yang melakukan? Malaikat rauhan. Kapan? Waktu kita 4 bulan di perut. Sebelum Allah takdirkan 4. Jodoh, rezeki, nasib, mati. Tiup ruh. Lama kemudian Allah buat kontrak dengan seluruh bayi yang ada di perut seorang ibu di dunia. Alastu bi rabbika. Bukankah aku Tuhanmu? Semua bayi jawab. Bayi bule, bayi Afrika, bayi Tionghoa, bayi yang ada di Mongol, bayi yang Arab. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi kau adalah Tuhan kami. Jadi semua orang itu aslinya adalah beragama Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunajjisani aw yunassirani aw yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang terlahir itu suci, tergantung nanti bapak ibunya yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nanti balik baru dia milih lagi. Perjalanan manusia di alam rahim 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Tergantung makhluknya. Keluar dari alam rahim ke alam dunia dengan proses melahirkan. Berapa lama di alam dunia? Bergantung nabinya. Kalau nabinya 1000 tahun, umatnya 1000 tahun. Nabinya 700 tahun, umatnya 700 tahun. Nabinya 400 tahun, umatnya 400 tahun. Nabinya 63 tahun, umatnya nggak jauh dari umur nabinya. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam hadisnya sahih, ya, a'malu ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Ya, 70. Jadi yang hari
ini sudah umur 69 tahun 11 bulan 3 minggu. Seminggu lagi. Udah lewat. Di alam dunia, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 63 tahun dakwah, 23 tahun. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun, wafat 63 tahun. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat 63 tahun. Ya. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun, bonus wafat 82 tahun. Sayyidina Ali bin Abu Thalib jadi khalifah 4 tahun 6 bulan, wafat 63 tahun. Maka bapak yang sekarang umurnya 70, 75 banyak bonusnya Pak. Alhamdulillah. Pilihan. Kita ini nggak punya apa-apa aja tetap bersyukur kepada Allah, apalagi punya apa? Ibu nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya mertua, nggak punya tetangga, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, tetap harus bersyukur kepada ini orang bisa-bisanya punya benda, punya harta masih ngeluh. Padahal rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya taat. Kenapa pikirannya sama yang saya pikir? Jadi kita nggak ada alasan dulu. Quran menjelaskan perjalanan manusia sampai perjalanan akhir hidup. Dari alam dunia pindah ke alam barzah dengan proses dicabut nyawa. Di alam barzah adalah masa yang paling lama, Pak. Selama belum kiamat, selama itulah nunggu antri di kuburan. Di alam barzah seperti melihat cermin 2 arah. Yang sudah mati di kuburan bisa mampu menyaksikan siapa yang hidup di dunia, dan dia bisa mampu menyaksikan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Kita cuma dikasih kisi-kisi saja. Ada hadis yang menyebutkan terkadang saat tidur ruh-ruh orang mati itu berkenalan dengan ruh-ruh orang hidup, tapi nggak ketayangan. Makanya ada orang bangun tidur, semalam saya mimpi ketemu Pak RT udah wafat tahun lalu. Sepertinya mimpi. Bisa jadi kenalan ruhnya. Nah ini terbalik. Kita kalau lagi melek masih hidup, ya. Kemudian saat jalan kakinya nendang batu, yang kena fisiknya, jasadnya, yang sakit ruhnya. Makanya keluar air mata. Tapi nanti di alam barzah, kalau ada apa-apa yang disentuh adalah ruhnya, tapi yang rusak adalah badannya. Ini kalau kita ngomong depan Megawati disebut orang-orang yang ideologi tertutup. Mereka seperti sudah pernah pergi ke sana saja. Imannya di mana? Karena ada di rukun iman, betul nggak? Percaya pada hari. Di alam barzah selama itu belum kiamat, selama ini kita bersemayam bersama. Setelah itu pindah lagi ke alam akhir hari kiamat. Al-Quran. Belum lagi Al-Quran menjelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu manusia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Di Islam itu lebih lengkap lagi. Al-Quran yang jelasin. Kita yang gak pernah ngorek-ngorek. Anak manusia umur setahun, 2 tahun namanya sobiyun. Cara memasukkan makanan dan ajarannya dengan cara disusui. Bagaimana bapak emaknya saat menyusui, begitulah nanti mengalir di darah anaknya yang sedang disusui. Makanya bapak-bapak kalau dulu ya, sedang marah sama istri lagi nyusuin, semarah apapun, taruh dulu anaknya, taruh, bapak mau bicara. Karena ketika marah kemudian istri masih nyusuin, dia menggelegar menjaganya. Gak terima ketika suaminya menyinggung perasaan itu, nyampe ke anak. Umur 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun, kalau banyak atfal, makanya taman kanak-anak Raudhatul Atfal. Cara mengajarinya ya dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, gitu, diterima oleh pikirannya.
Umur 6 tahun, 7 tahun itu namanya Ghilmun, the golden age. Nggak usah disusupi, tidak usah diomongkan dengan ucapan, contohkan saja, pasti ditiru. Cara kita berpakaian, cara kita ngomong, ditiru anak umur 6 tahun, 7 tahun. Bapak ibu yang punya anak atau cucu di rumah usia 6-7 tahun, hati-hati. Ini Islam yang kasih jelas nih. Gitu. Dulu waktu pacaran sama ibunya, buang angin aja tahan-tahan. Pacarannya di pingset, tahu pingset Pak? Pinggir setu. Jajan enggak, makan enggak, akhirnya masuk angin, keluar keringat segede biji jagung, mau kentut takut ayam beb denger. Tapi pas punya anak 5, punya anak 3, front sana, front sini, balas-balasan. Aku apa ngaku? Dulu makan diajak kondangan, cimil-cimil nggak habis. Pas kira punya anak 3, punya piring munjung, nggak kelihatan bibir piringnya. Itu ditiru sama anak umur 6-7 tahun. Umur 8 tahun namanya Amrod. Apa itu Amrod? Udah mulai tahu mana yang enak, mana yang enggak. Umur 9 tahun namanya Mumayyiz. Udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 tahun sampai 15 tahun namanya Balighun, balik. Udah mulai tahu mana yang halal, mana yang 15 tahun sampai 20 tahun pengolahan pencarian jati diri, Pak. Ini anak umur 15 tahun sampai 20 tahun ini dia sedang mengolah, mau jadi apa ya? Anak-anak sekarang Pak, ada Gen Z, Gen Millennial, ada lagi Strawberry Generation. Ibu apa Strawberry Generation? Strawberry bagus ya? Bagus dilihat. Pencet, benyek. Anak sekarang ini keren-keren, Strawberry Generation. Omelin dikit aja langsung cium. Beda sama kita. Saya ngalamin lah. Udah malah disabet pakai sapu. Terlambat sholat, panci ke muka mampir, pang. Dulu saya lebih ganteng di bekas panci Pak. (20 sampai 40) ini namanya rojulun. Ya, perempuannya namanya nisa. Ini adalah masa-masa kritis. Umur 25 Allah sempurnakan akal. Sebelum 25 belajar cepat nangkep, lewat 25 lama. Lola. Loadingnya lama. Umur 40 Allah sempurnakan hati. Ya. Makanya orang belum 40 belum ajak. Segagah-gagahnya manusia umur baru 35 belum gagah. Tapi pas masuk 40 Allah sempurnakan hati, gagah. Makanya orang Sunda bilang the life is beginning from 40. Hidup itu dimulai dari umur usia 40. Lihat Bu, laki-laki 40 tambah gagah. Ya, saya bilang laki-laki, maaf ibu-ibu ya. Kenapa laki-laki tambah gagah? Karena sempurna. Penyempurnaan di situ, akalnya, pikirannya. Perempuan mulai turun. Kenapa turun? Karena perempuan melahir, kata dokter, ya, sekali melahirkan putus 300 urat saraf di perut. Itu 1. 5 kali ini diri 1.500. Sampai perempuan ketarik. Gitu. Oleh karenanya ibu-ibu boleh kasih tahu mantunya, kalau suaminya sudah 40, Neng, umurmu sekarang berapa usia? 35, sorry 40, dandan yang rapi. Kalau orang sekarang bilangnya puber ke 2, ini bukan bicara puber ini, proses penciptaan fitrah. Ya, Bapak terasa sendiri waktu umur 40 kayak apa? Ya, sebelum 40 petot Pak, pas 40 gagah. Lihat artis-artis tuh, ya, Hollywood 40 gagah. Nah fitnahnya besar. Itu kalau urusan dunia. Tetapi dalam Islam setelah umur 40 justru namanya bukan gagah. Umur 40 sampai 55 namanya syaikhun, tua. Orang tuh tua. 55 ke atas namanya syaikhul haram.
tua renta. Ada di umur dan usia berapakah Bapak sekarang? Kenapa harus tahu jenjang-jenjang fase itu? Biar kita tahu bagaimana menjaga diri. Kalau kita punya anak cucu, biar kita tahu bagaimana mengajari dia. Ada di mana itu? Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 inilah patokan kita. Dan semuanya berasal dari Quran. Kita bagaimana hidup ini mau tenang orang kita jauh dari Quran? Bagaimana mau ngamalin tafsirnya orang bacanya masih masalah? Betul tidak Pak? Bahkan Bapak Ibu maaf, ini tebakan saya. Dari kecil sampai saat ini kita sudah bisa baca Quran dan masih istiqomah tadarusan khatam Al-Quran alhamdulillah. Tapi sebagian besar kita bisa membaca sampai detik ini masih istiqomah karena sebab kita belajar waktu kecil saja. Sudah dewasa nggak mau belajar lagi. Ini PR besar. Gimana ngomongin tafsir, bagaimana ngomongin terjemah, bagaimana ngomongin tentang pendalaman. Baca saja kita masih masalah. Mentang-mentang dari kecil udah bisa baca Quran, nggak mau belajar lagi. Sehingga bacanya tiap tahun, tiap saat, sebaca-bacanya. Ketika umur 60 tahun diperdengarkan, ditasbih, wah ini ada masalah di Bapak. Saya dari kecil Ustaz. Bapak kasihan Ustaz, dari kecil Bapak bacanya salah Pak. Mulai kemana? Guru saya ngomong, hai Muhammad, ada 2 amalan yang kau saat belajarnya sampai kiamat tidak akan pernah bisa tamat. Apa itu guru? Ilmu sholat dan ilmu baca Quran. Karena keduanya adalah alat berkomunikasi dengan Allah. Selama butuh Allah, selama itu kita butuh komunikasi dengan Allah. Selama butuh komunikasi, selama itu juga tidak boleh berhenti kita belajar ilmu sholat. Tidak pernah boleh berhenti belajar ilmu Al-Quran. Karena duanya adalah alat ngobrol dengan Allah. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltu shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqra'tul Qur'an. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, aku salat. Tapi kalau aku ingin Allah yang ngajak ngobrol aku baca Al-Quran. Karena sebab inilah kita gak boleh berhenti Pak. Meskipun Bapak silakan tadarusan tiap hari. Di luar Ramadan baca Quran, khataman terus. Tapi baca dan belajar itu berbeda. Baca itu mengamalkan. Belajar itu adalah bagian thalabul ilmi. Gak boleh berhenti Pak. Sehingga keluarlah pertanyaan, Ustaz, kenapa ya saya kalau baca Quran ngantuk? Betul tidak benar? Baru 1 ayat muak. Nonton bola mah gak ada muaknya itu. Perhatian kita kurang. Ini bulan Ramadan, turunnya Quran. Kita dicambuk, ayo. Jangan mentang-mentang udah merasa udah hatam. Saya tiap tahun hatam Ustaz. Coba cek. Ya, bagaimana kita bisa ngantuk? Sampai ada seorang jamaah di usia 44 berapa itu, telepon saya malam-malam jam 11. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad. Ya Salam. Gimana? Ustaz gimana ya Ustaz ya? Saya udah 4 malam gak bisa tidur. Dalam hati saya, lah bini siapa? Telepon laki siapa? Ustaz tidur. Kan saya tanya, udah minum obat ya sudah? Udah minum multivitamin, suplemen sudah Ustaz? Udah ke dokter? Udah Ustaz. Marah. Kenapa jadi marah? Udah semua udah Ustaz, pusing makanya saya stres. Oke, kalau semua udah, ya paling ambil air wudhu terus, sholat dulu 2 rakaat, terus baca Quran, terus ya sudah baca Quran. Saya tungguin. Sekarang jam 11 saja, setengah 12 kasih tahu saya tungguin sampai setengah 4 nggak telepon lagi, tidur. Hebat betul. Kenapa kita bisa tidur Pak? Karena kita nggak ajeng juga baca Quran. Makanya ketika seseorang, jangankan ngomongin tafsir, baru casingnya saja bacaan itu sudah
membuat hati menjadi benteng, jadi obat, ya, hati jadi tenang. Bahkan nyentrik Al-Quran itu. Air mampu setiap kristal-kristalnya menjadi indah gara-gara baca. Karena kita nggak ajak. Bagaimana mau ajak orang setiap satu hurufnya keluar dari mana nggak tahu. Kita nggak tahu itu huruf itu dari mana coba. Kita nggak tahu apa itu fathah, taunya bahas di atas. Apa itu kasroh, bahas di bawah. Padahal dalam Islam kita nggak boleh berhenti itu belajar. Al-Fathatu hiya fathus syafataini inda nutqi. Fathah adalah membuka bibir ketika baca Quran. Tidak hanya bunyinya A, tapi mulutnya juga harus dibuka. Wal kasratu hiya kasrus syafataini nutqi. Kasroh adalah memecahkan bibir ketika baca Quran. Tidak hanya bunyi I, tapi bibirnya dipecahkan, nyengir. Wa dhammatu hiya dhammus syafataini nutqi. Dhamma adalah mengumpulkan bibir, monyong. Tidak hanya bunyi U, tapi bibirnya harus ngumpul, baru masuk ke huruf-huruf hijaiyah. Dan kita harus tahu huruf itu dari mana supaya fathah itu nanti mangapnya bagaimana, yang kirinya bagaimana, monyongnya bagaimana. Masuk 6 huruf di tenggorokan. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, 2 huruf di pangkal lidah. Qaf, kaf, 4 huruf di tengah-tengah lidah. Jim, shin, ya, dhad. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, da, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, sa, da, go. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, son, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan, kiri, lidah, lam, ro, nur. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun, mim. Ulangi bareng-bareng. Padahal di halaman terakhir itu ada gambar mulut mangap ya Pak. Dari kecil kita nggak pernah mau nanya. Pak Ustadz ini apa ya? Nggak ada nanya, cuek aja. Padahal itu penting. Ketika satu hurufnya gagah di sini, maka akan gagah ketika disambung. Dan jangan berharap kokoh ketika disambung. Kalau setiap satu hurufnya kita nggak tahu. Pagi ini kita buka hati. Ayo coba cek. Itu baru casing, belum tafsir. Bahkan saya sebutkan tadi, Al-Quran sebagai pedoman yang tadi isinya dari mulai alam ini, dari mulai lahir, dalam kandungan sampai wafat, termasuk seni dalam kehidupan. Karena siapa yang menjalani kehidupan dengan ayat-ayat Quran punya seni, baik seni secara maknawiyah, betul-betul dia unik, atau hidupnya itu berkesenian. Karena ternyata Al-Quran pun adalah seni tertinggi dunia. Bahkan dalam sholat pun ada seni, ada melodi. Sholat ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gak bayang kita sholat seperti Imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya amin. Gak enak. Jadi dalam sholat aja ada seni. Dan ternyata kenapa kita juga harus belajar Pak? Ya. Al-Quran dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah kok. Dari 1400 tahun yang lalu, 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat. Kita hafalnya 6.666 ayat. 1.027.000 huruf, 77.439 kosakata. Ulangi lagi bareng-bareng. Kita dagang tiap bulan, marginnya beda, modalnya beda, tahu kapan BEP-nya, tiap bulan berbeda-beda satu tahun. Hafal. Kok sekarang pendapatan berkurang ya, padahal bulan April kemarin jumlahnya sekian. Hafal. Quran dari dulu gak pernah berubah, gak hafal. Kenapa? Sibuk kita ngurusin dunia. Ya. Ayo Pak. Bahkan untuk mampu menjawab pertanyaan munkar nakir, udah harus Bapak pintar bahasa Arab, cukup mengerti memahami Al-Quran. Insya Allah bisa jawab. Man Rabbuka, Allah Rabbi. Man Nabiyuka, Muhammadun Nabi. Baru 2 pertanyaan Bapak ini bisa jawab. Allah luaskan kuburnya 70 hasta. 1 hasta setengah meter, 35 meter. Ma kita buka wal Quran kitab, apa kitab? Quran kitab. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al mu'minuna ikhwani,
orang beriman adalah saudaraku. Allah luaskan lagi 70 hasta, 35 meter. Maka orang yang bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, luas kuburannya kurang lebih 70 meter, kontrakan 3 meter. Luas. Cukup Quran. Maka jadikan Quran itu isinya pedoman, bacaannya seni dalam hidup kita. Insya Allah. Saya perhatiin Pak, penyanyi-penyanyi dunia nasional terus Rhoma Irama, ya. Kenapa suaranya bagus? Ternyata dulu kori, Iis Dahlia. Hanya mungkin dibelokin sama urusan kesenian, kemudian bergaul dengan itu, ya itu urusan dia. Tapi yang jelas sisanya masih ada. Iis Dahlia, saya ketemu ibu kandung Iis Dahlia di Indramayu. Iis dulu juara 1 Kabupaten Indramayu, Ustaz, dan Teki. Korea ya. Ike Nurjana, Korea. Maggie Z, almarhum. Solis dan guru ngaji teman. Ada lagi yang kalau nyanyi kayak orang ngaji Pak, Mansur S. Ada gunah-gunahnya, rembulan gunah nun. Saya perhatiin kok dia setiap nyanyi itu ujungnya gitu. Ku pantang berdusta, walau ada maunya, pacar pun tak punya, hanya dirimu sayang. Ikhfani. Horrible. Dan ternyata orang ya, ketika dia kecilnya sudah melatih lisannya itu dengan Quran, sampai gede Quran memberkahi dia, meskipun dia masih belok-belok mana, masih Allah kasih keberkahan. Bisa tanya ibu baca Quran? Iya Ustaz. Surat apa? Al-Baqarah Ustaz, ayat 283. Oh, tak puasa ini. Tentang ini ya, tentang muamalah ya, iya Ustaz. Suara itu bagus. Tadi lagu apa? Au. Jangankan yang urusan tafsir kehidupan, sampai seninya saja, melodinya Islam ngajarin Pak. Kita kenapa malas baca? Orang kita nggak tahu melodi kita apa namanya. 7 lagu Qiraat. Ada Bayati, Soba, Sika, Jarka, Nawan, Ros, dan Hijaz. Dan semua seni-seni dunia yang genrenya apapun, itu ternyata cikal bakalnya asalnya dari Quran. Lagu Padang Pasir, lagu Bollywood, lagu Melayu, genre reggae, keroncong, lagu rock, lagu pop, itu asalnya bisa dari Al-Quran. Coba ada lagu namanya Bayati. Ini bapak-bapak, minimal bapak-bapak imam ya Pak. Setiap kita imam belajar. Kuncinya gini, Bayati ini contoh. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Ini dari syair. Jadi kunci melodi. Na 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 na. Praktekin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Bayati. Kita baca pakai Bayati, dapat pahalanya, ada dasar ilmunya. Nggak sembarang karang-karang. Makanya ketika baca Quran kemudian lagunya lagu dari Jawa, maaf, keluar dari kaidah. Karena cara baca Quran ada cara. Ada lagi Hijaz. Kuncinya gini. Ya wardatan wastariyati butilatan tusri biwajhi dhati khawtrin natira. Praktek Quran. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar lagu itu Pak? Pasti pernah dengar Pak. Itu namanya Hijaz. Ya kalian agama ini sampai seperti sepele aja ada dasarnya. Karena Nabi pernah bilang, kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardatun la tuqbalu. Siapa orang beribadah sepanjang, selama, sebesar atau sekecil, sesederhana apapun yang tidak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Semuanya ada SOP-nya sampai pun bermelodi. Ya. Hijaz. Ustaz itu kan contoh ngaji, Ustaz. Contoh azan ada nggak hijaz? Ada. Ya wardatan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijaz. Ustaz itu contoh azan sama ngaji. Contoh lagu Indonesia ada nggak yang hijaz? Banyak. Mau lagu apa? Anak muda nanya saya. Lagu Ustaz ada nggak hijaz? Ada. Ya wardatan lama ku tunggu. Hijaz. Semuanya ada. Kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan. Iya, salah ngundang Bapak. Saya bukan menyanyi, cuma karena saya senang ngulik. Dari kecil saya ngulik, ini apa? Semakin diulik-ulik semakin bodoh. Ya Allah, emang ternyata sampai guru sampai kiamat gak akan pernah selesai. Kenapa? Karena Quran adalah cara Allah nyapa kita. Ya. Maka tidak cukup hanya sekedar hataman. Ayo, ya kembali kita kepada Allah. Banyak sekali yang harus pelajari. Belum lagi tajwid, belum lagi iqra. Tajwidnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya majais munfasil. Ayyuhal iblam syamsiyat ladzi maktubi na'am badal manu maktubi kutiba alai matlain kubus iblam syamsiyat sia maktubi kama maktubi kutiba alal iblam syamsiyat ladzi maktubi nami ikhfati iqab qalqala subro likum tat izhar syafawi tat takut mal arif disukun. Belum lagi bicara iqra, mana yang jadi fa'il, mana yang jadi fi'il, mana naibul fa'il, mana maf'ul, mana mudhof ilaih, mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'il. Masya Allah, bisa-bisanya kita hidup santai-santai. Sibuk kita mencari sesuatu yang sudah digaranti oleh Allah. Rezeki yang bersatu sehat, hidayah rajin ibadah. Yang ketiga punya anak soleh. Yang keempat rezeki yang paling nikmat paling kecil, tapi yang sering orang cari sehingga melupakan nikmat yang lain. Nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat anak soleh. Sibuk mencari keempat. Apa itu? Nikmat rezeki pangkat jabatan. Padahal itu datang dan pergi. Yang datang pasti pergi, yang pergi akan kembali datang. Sibuk kita di situ. Pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, pergi sore pulang sore. Bahkan banyak yang pergi nggak pulang-pulang. Bulan Ramadan, yuk come back to Al-Quran. Ya, simak banyak sekali. Tajwidnya, iqra'nya, isinya. Belum ngomongin tafsir. Kalau ada ngomongin tafsirnya banyak. Tafsir Jalalain, tafsir Marobi, tafsir Alusi, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Asad. Masya Allah. Apa yang kita bawa pulang nanti, Pak? Sementara rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki saja dibagi-bagi, ada rizqun kasab, ada rizqun mamluk, ada rizqun mas'ul, ada rizqun maun, dan semuanya dijamin lagi oleh Allah. Kita ini hidup ibadah. Lihat surah Az-Zariyat 56, surah Toha ayat 14. Dua ayat ini cukup, sudah kita tahu tujuan kemana. Dan semuanya dalam rangka mencari bekal. Mencari bekal itu semuanya pakai
saksi, pakai ilmu. Cari saja ilmu rezekinya. Kalau bahasa Allah gini, hai hambaku, kuhamparkan kalian di muka bumiku, tujuannya adalah untuk beribadah taat kepadaku, mengabdi dari bangun tidur sampai bangun tidur. Tapi aku Tuhan yang maha bijaksana. Aku tidak mau saat kalian sedang beribadah, mengabdi tunduk kepadaku, kalian gelisah, kalian galau, kalian beranak. Maka kukirimkan operasional kehidupan, perlengkapan kehidupan, hiburan kehidupan, agar kalian bukan khusyuk sujudnya kepadaku. Apa saja perlengkapan dan hiburan kehidupan itu ya Allah? Yang laki-laki dikasih istri, yang perempuan dikasih suami, yang udah nikah dikasih anak, yang sudah berumah tangga dikasih rumah, kasih kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi ingat, hambaku itu semua hanya hiburan, hanya perlengkapan, hanya operasional. Jangan lupa tujuan utama, yaitu mengabdi kepadaku. Kita sibuk nyari yang sudah dijanjikan, lupa apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka setelah tema tadi pedoman Al-Quran, pedoman dan seni kehidupan, judul kedua sebelum saya tutup dengan doa, balik Pak, Bu, balik. Baliknya dengan apa yang sudah ada. Quran, baca, simak, nggak paham, panggil gurunya, panggil. Kita dari kecil kan di framing salah. Contoh cara bacanya, limbat, tatat, jim, hakho. Padahal setiap satu hurufnya itu ada panjang pendek. Kalaupun tadi saya bacakan huruf-huruf yang dari tenggorokan karena baca cepat saja. Tapi aslinya itu bacanya saja itu harus sama. Dia punya panjang pendek sendiri. Nggak ada harokat aja, dia punya panjang pendek sendiri. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Bukan waw. Kita dari kecil diajarinya waw, ha, lam, mim, abjad, iya. Padahal waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Emang harus sedetail itu Ustaz? Iya. Nanti kan di pelajaran tajwid ada itu. Ya. Mad lazim harfi musyabbah, hukum-hukum yang berkaitan dengan surat atau huruf di awal surat. Contoh, kaf ha ya ain sad. Mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6 harokat. Af, huruf hamas, huruf-huruf desis, jumlahnya ada 10 yang kalau sukun berdesis tergabung dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Kalau sukun bunyinya baf, bah, bath, bah, bash, bah, bas, bas, bak, bats. Ha, mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 2 harokat. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 2 harokat. Ain, mad lain ain, mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6 harokat. Ikhfa hakiki. So, mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6 harokat. Sad, qalqalah kubro mutawassit. Baru baca kaf ha ya ain sad, di situ ada panjang 24 harokat, ada 9 hukum tajwid. Kenapa Bu penonton? Kemana aja kita semua? Ayo balik. Ayo, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk kembali pada Al-Fatihah. Iya. وفقنا يا كريم، وفقنا يا كريم. استغفر الله العظيم، فلك الحمد يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini di waktu bardain, waktu dingin, diaminkan doa-doanya oleh 2 kelompok malaikat, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, yang antri mereka turun dan naik mengaminkan doa kami pagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, walaupun tak disebut doa ini, Kau Maha tahu, Kau Maha mendengar. Kalaupun kami absen doa ini, ya Allah, inilah jeritan hati kami, ya Allah.
betapa kami butuh kepadamu. Hari ini hari terbaik Ramadan ini kami menerima hidayah baru lagi, hidayah semangat lagi ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai kami berdosa sampai pagi ini berdoa. Dari mulai kami melaksanakan maksiat sampai pagi ini kami bermunajat, dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak, dosa-dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut dengan tajamnya dalam berucap, dosa hati yang banyak berusaha kepadamu seolah hidup ini tidak adil, padahal sudah banyak nikmat karunia fadilah anugerah kami terima darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan doa pagi ini adalah taubatan nasuha kami ya Allah, sehingga kami keluar dari masjid ini suci lagi bagian bayi yang baru lahir dari perut ibu kami ya Allah. Ya Allah, pagi ini temanya Al-Quran. Tarik dan betot hati kami ya Allah untuk cinta terus dengan Al-Quran. Tarik dan betul sebagaimana semangatnya kami saat usia 5 tahun, 7 tahun kami berangkat dari rumah menuju madrasah, musola, masjid bersama ustaz-ustaz kami di kampung dulu ya Allah. Berikan hidayah itu pagi ini ya Allah, agar kami kembali pada Quran. Maafkan jika selama ini ya Allah hidup kami pagi siang petang sibuk di kantor, berangkat jabatan, dinas, mutasi sana sini, pensiun, baru melek. Hari ini tidak lagi ya Allah. Ingin kami kembali pada Quran. Ya Allah, jangan pernah Kau bosan terus memberikan hidayah buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran sebagai syafaat buat kami ya Allah, yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran wa hassin a'malana bi dzikril Quran wa najjina minan nari bi karamatil Quran wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Bahkan jadikan keluarga kami adalah generasi Quran ya Allah. Anak-anak kami cinta pada Quran. Quran juga yang nanti akan membimbing kami, menemani dalam alam mahsyar kami ya Allah. Yashfa'ani, memberikan syafaat sebagaimana ucapan Nabi-Mu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya Allah, jadikan Quran yang kami baca, yang selama ini kami ngobrol dengan Engkau yang mengajak kami berbesar bercinta dengan kami, nanti Quran dari awal sampai ujungnya memberikan keselamatan syafaat dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami terus, jangan Kau balas maksiat dosa lengah lalai kami dengan musibah-musibah bertubi-tubi. Perlu kami dengan inayah pertolongan-Mu ya Allah. Ya Rabb, berkahi Masjid Baitul Muhajirin, berkahi semua jamaahnya, berkahi semua pengurusnya Allah, berkahi bulan Ramadan ini untuk kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Jangan Kau wafatkan sebelum kami bertaubat ya Allah. Wafatkan kami sedang beriman, wafat dalam sujud, wafat sedang ngajar ya Allah, wafat dalam dakwah ya Allah, wafat setelah berhaji sempurna rukun Islam kami ya Allah, wafat setelah anak-anak kami mengerti Engkau dan mengenal Engkau ya Allah, wafat dalam penutupan yang baik, wafat husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.